Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Nada dari PGSD kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada karya hasil refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di sekolah, tepatnya di SD Islam Al-Madinah. Yang pertama, saya mendesain assessment. 1. Menyusun panduan profiling peserta didik. Yang kedua, melakukan kegiatan profiling peserta didik. Yang ketiga, menganalisis hasil profiling peserta didik. Dan yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan rencana penilaian. Yang keenam, menentukan strategi dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh, yaitu menyusun RPP. Yang kedelapan, melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Yang sembilan, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang ke-10, menerapkan assessment. Dan yang ke-11, melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu merencanakan tindak lanjut. Setelah saya mendesain assessment, saya melakukan kegiatan profiling peserta didik pada kelas 3A di SD Islam Al-Madinah. Setelah saya melakukan kegiatan profiling peserta didik, saya menganalisis hasil profiling tersebut. Hasil assessment profiling peserta didik yang saya tangani yaitu yang pertama, kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik di SD Islam Al-Madinah, tepatnya pada kelas 3 ini, guru biasanya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Untuk kelas 3A, memiliki kemampuan awal yang dilihat adalah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang sudah cukup bagus. Yang kedua, ada etik. Peserta di kelas 3 di SD Islam Al-Madinah ini mayoritas merupakan etnik Jawa karena mereka berasal dari suku Jawa. Kebanyakan dari mereka memang dari daerah Semarang atau daerah-daerah sekitarnya. Yang ketiga, ada kultural. Nah, mayoritas peserta didik di SD Islam Al-Madinah, terutama di kelas 3A ini, juga memiliki kultur yang sama karena mereka berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Tingkat status sosial atau sosial ekonomi pada kelas 3A di SD Islam Al-Madinah itu rata-rata berlatar belakang mampu atau berkecukupan, karena bisa dilihat dari uang saku mereka setiap harinya rata-rata mencapai Rp10.000 sampai Rp25.000 setiap harinya. Dan dapat dilihat pula dari pekerjaan dari wali murid kelas 3A itu sendiri yang bisa dilihat bekerja sebagai PNS, polisi, dokter, bahkan tentara. Selanjutnya ada minat belajar. Pada kelas 3A itu sendiri menunjukkan beberapa indikator, yakni keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu peserta didik tertarik dengan pembelajaran dengan bertanya ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Selanjutnya ada motivasi belajar. Peserta didik kelas 3 ini sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena peserta didik kelas 3 ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya ada hasil asesmen profiling peserta didik, yaitu mengenai perkembangan motorik dan perkembangan kognitif. Perkembangan motorik atau perkembangan fisiologis atau fisik yang dimiliki oleh peserta didik kelas 3A menunjukkan hasil yang baik, di mana mereka dapat duduk dan berdiri dengan posisi badan yang baik. Mayoritas kemampuan membaca peserta didik masih baik. Artinya, mereka dapat membaca tanpa menggunakan kacamata, baik di buku maupun di papan tulis. Peserta didik mampu melakukan gerakan melompat dan meloncat dengan baik, dan rata-rata dari mereka memiliki proporsi tubuh yang ideal. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif. Peserta didik mampu membedakan warna, bentuk, dan ukuran, serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk dengan melihat benda di sekitarnya. Peserta didik mampu mengenali sebab akibat yang berhubungan dengan lingkungan.
peserta didik mampu menyebutkan bilangan angka 1 sampai 100 dan dapat menghitung operasi bilangan dengan penjumlahan dan pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada perkembangan bahasa dan perkembangan sosial. Perkembangan bahasa peserta didik kelas 3 menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan berbicara yang baik dan lancar. Peserta didik memiliki hubungan yang baik dengan teman sebayanya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan sopan satu sama lain. Namun, beberapa saat atau beberapa waktu, mereka juga menggunakan bahasa ibu mereka atau bahasa Jawa. Nah, untuk perkembangan sosial, peserta didik kelas 3A itu dapat bersosialisasi dengan baik. Buktinya yaitu peserta didik itu mampu atau selalu mengajak temannya untuk bermain atau belajar. Peserta didik mampu menyesuaikan dirinya saat proses pembelajaran dengan bekerja sama bersama temannya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun ada beberapa siswa yang masih merasa malu atau enggan berbicara atau bersosialisasi dengan orang yang belum dikenalnya dengan baik. Selanjutnya, ada perkembangan emosi dan perkembangan moral. Untuk perkembangan emosi, rata-rata peserta didik kelas 3 ini memiliki pribadi dengan sifat tenang, yang dimana mampu menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Jadi, peserta didik mampu mengekspresikan emosinya di dalam kelas, namun tidak terlihat gamblang. Untuk perkembangan moral, hampir semua peserta didik melaksanakan kewajibannya dalam beribadah. Artinya, mereka memiliki moral yang baik. Rata-rata peserta didik kelas 3 merupakan anak yang santun, karena mereka selalu berterima kasih jika dibantu oleh temannya. Nah, di SD Al-Madinah itu sendiri menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik untuk meningkatkan moral peserta didik, yaitu seperti bersalaman kepada guru setiap pagi sebelum masuk ke gerbang sekolah. Nah, untuk hasil asesmen profiling peserta didik yang terakhir ini tentang motivasi belajar. Peserta didik kelas 3A di SD Islam Al-Madinah ini menunjukkan bahwa mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga hal tersebut menjadikan peserta didik memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap materi. Peserta didik itu tidak putus asa dalam mendapatkan jawaban atau dengan bertanya kepada teman, atau bahkan dengan gurunya sekalipun. Jadi peserta didik itu ingin mendapatkan jawaban dengan apa yang mereka pahami. Nah, setelah mengetahui atau menganalisis profiling peserta didik sesuai dengan desain assessment yang telah saya susun sebelumnya, hal yang saya harus lakukan setelahnya adalah dengan merancang RPP. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menyediakan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi yang dipelajari. Selain itu, RPP ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, di mana pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan tersebut menuntut peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri dengan penggunaan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Dengan pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk menarik minat dan motivasi peserta didik. Saya menggunakan model pembelajaran berbentuk video pembelajaran yang saya tampilkan pada LCD proyektor. Selanjutnya ada output di lapangan atau output yang dihasilkan. Yang pertama, peserta didik dapat berperan aktif dengan mampu menjawab dan bertanya kepada guru. Yang kedua, peserta didik juga dapat menyelesaikan lembar kerja dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Ketiga, peserta didik sangat antusias dengan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yaitu penampilan media pembelajaran berupa video. Yang terakhir, dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik dapat mengetahui letak kekurangan atau kesalahan yang selanjutnya akan diperbaiki dari masing-masing guru ataupun peserta didik itu sendiri. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini adalah yaitu terkait
bagaimana cara harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyusun sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu dengan melakukan observasi dengan profiling peserta didik yang telah saya lakukan sebelumnya. Setelah itu, guru dapat menyusun pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan mencapai pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, dalam rangkaian proses ini, saya juga mempelajari bagaimana cara menyusun asesmen yang baik. Nah, saya juga melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran di akhir pembelajaran agar dapat merumuskan rencana tindak lanjut sebagai upaya dalam melakukan perbaikan untuk pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Terakhir, itu ada beberapa tips dari saya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi peserta didik. Yang pertama, memahami betul karakteristik dari masing-masing peserta didik. Jadi sebelum kita menyusun sebuah rangkaian pembelajaran, sebaiknya kita sebagai guru itu memahami atau menyelami karakteristik atau keinginan dari masing-masing peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua itu menggunakan atau penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik. Seperti contohnya yaitu media pembelajaran yang berupa video pembelajaran. Yang ketiga, selalu memotivasi peserta didik dengan memberikan ice breaking pada kegiatan awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Yang terakhir yaitu menyusun sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, setelah saya mempresentasikan hasil karya refleksi pengalaman saya melakukan PPL 1 di SD Islam Al-Madinah ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.